Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan ke-7 untuk matematika pertaniannya. Untuk materi kita hari ini kita akan membahas tentang gambar berskala. Oke, langsung aja ya kita coba bahas. Nah, jadi kata skala pastinya sudah sering sekali kita dengar ya, karena skala berhubungan dengan ukuran, di mana semua benda mempunyai ukuran, gitu ya. Rumus matematika kali ini akan membahas mengenai gambar skala, di mana gambar skala itu bukan hanya pada peta, tapi masih banyak juga ya. Jadi kalau kita lihat penggunaan skala umumnya digunakan untuk menggambar, terutama kalau misalkan anak teknik itu pasti sering menggunakan gambar berskala. Nah, untuk anak pertanian juga kita juga bisa menggunakan gambar berskala untuk menggambar lahan, gitu ya, lahan pertanian, gitu ya. Nah, jadi bukan hanya untuk anak teknik, tapi anak pertanian juga bisa atau akan menerapkan gambar berskala, di mana salah satunya adalah misal menggambar lahan. Oke. Materi gambar berskala kali ini akan membahas meliputi tentang pengertian skala dan faktor skala. Nah, jadi ada dua materi yang secara garis besar yang mau kita bahas. Yang pertama tentang pengertian skala dan yang kedua tentang faktor skala. Oke ya. Nah, sekarang kita coba langsung aja. Nah, tentang pengertian skala. Nah, mungkin dari kalian pernah menggambar sebuah rumah gitu ya, seperti ini. Ini rumahnya. Kemudian membandingkan ukuran rumah pada gambar dengan ukuran rumah sebenarnya, tentu lebih kecil, bukan ya? Nah, ukuran rumah pada gambar kalian adalah salah satu contoh gambar berskala, di mana pada gambar berskala digunakan perbandingan. Perbandingan antara ukuran rumah pada gambar ya dengan ukuran sebenarnya dinamakan skala. Nah, jadi di sini ada dua gambar. Ini pertama gambar rumah, ini gambar jalan ya yang menggunakan skala. Ini biasanya sertifikat tanah yang saya ambil nih ya gambarnya. Nah, di sini skalanya 1:500 ya. Ini skala rumahnya 1:100 ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi. Nah, gambar tersebut menunjukkan sebuah rumah dengan skala 1:100. Nah, seperti ini, 1:100. Apa sih maksud dari 1:100 itu? Artinya adalah setiap jarak 1 cm pada gambar ini ya. Jadi kalau ini 1 cm ya, 1 cm ya mewakili 100 cm pada jarak sebenarnya. Nah, jadi jarak sebenarnya maksudnya itu di lahan gitu ya, yaitu 100 cm gitu. Jika lebar rumah pada gambar 7 cm, misalkan lebarnya ya, lebar pada rumah ini gitu ya, maka lebar rumah sebenarnya itu adalah 7 kali 100 cm sama dengan 700 cm atau 7 meter ya. Nah, jadi dari skala kita bisa menentukan ya luas sebenar dari lahan yang ada atau rumah yang ada ya. Jadi tujuan pembuatan skala ini adalah tentunya untuk mewakili dari apa yang digambarkan di lahan yang sebenarnya ya, supaya orang lain walaupun tidak harus datang ke lahan atau melihat rumah misalkan atau melihat lahan sebenarnya, dia sudah tahu ukuran-ukuran dari apa yang akan dia lihat gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau model dengan jarak sebenarnya secara umum. Skala 1:P ditulis seperti ini. 1:P, di mana P ini adalah nilai yang bebas ya. Mau 100, 200, mau 500, mau 300, mau berapapun. Nah, artinya setiap jarak 1 cm pada gambar atau model mewakili 1 cm jarak yang sebenarnya. Nah, materi skala ini sebenarnya juga udah pernah dibahas di bangku SMP. Nah, kali ini kita akan coba bahas kembali yang kita hubungkan dengan materi matematika pertanian, oke ya. Nah, catatan di sini ada sedikit catatan nih. Nah, skala biasanya dituliskan pada bagian bawah, pada peta, denah, model gedung, dan gambar-gambar berskala lainnya. Penulisan skala yang baik adalah dalam bentuk perbandingan paling sederhana. Jadi kalau kita tuliskan skala seperti ini, 1 banding misalkan 300 gitu ya. Nah, tapi ada juga kadang 2:400 ya. Ini benar juga, cuman alangkah baiknya kita sederhanakan saja menjadi seperti ini kan, 1:200. Nah, kalau kita bagi dua ya kan? Bagi dua. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, sebagai contoh nih, diketahui skala suatu peta adalah 1:1.500.
Jika jarak kotak A ke kotak B adalah 6 cm, tentukan jarak sebenarnya. Nah, sesuai dengan rumus skala, kita tulis dulu datanya nih. Skalanya di sini adalah 1/1.500.000, ya kan? Nah, kemudian jarak kotak A ke kotak B itu adalah 6 cm. Oke, tentukan jarak sebenarnya. Nah, rumus skala tadi apa? Skala jarak pada peta atau pada gambar ya. Ya, boleh peta, boleh gambar per jarak sebenarnya. Oke. Nah, di sini skalanya 1/1 juta. Skala bisa dituliskan juga dalam bentuk per ya, 1.500.000 ya. Nah, jarak pada gambarnya 6 cm. Nah, ini jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita kali silang, maka jarak sebenarnya itu adalah 1.500.000 kali 6 ya, 1.500.000 kali 6. Nah, berarti 9 juta ya. Nah, 9 juta. Oke, jadi 9 juta apa? 9 juta cm. Nah, kalau misalkan kita mau ubah ke dalam satuan kilometer, maka kita tinggal konversi aja ya. Kemarin kita udah bahas tentang satuan kilometer. Maka kalau senti ke kilometer ini dibuang 5 ya. 5 angka nolnya gitu ya. Jadi 90 km. Nah, itulah jaraknya. Nah, jadi tujuan dari perhitungan skala ini adalah sekali lagi itu adalah untuk menyederhanakan tampilan yang sebenarnya. Oke ya. Nah, ini dia contoh perhitungan skala ya secara sederhana. Oke. Kita lanjut lagi nih. Nah, sini ada bagian A tentang sistem grid. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, menghitung dengan menggunakan sistem grid adalah dengan membuat petak-petak pada gambar peta dalam bentuk bujur sangkar yang berukuran sama. Ya, berukuran sama. Bujur sangkar tuh maksudnya persegi gitu ya. Penentuan panjang sisi bujur sangkar secara umum dibuat 1 cm. Ya. Tetapi dapat dimodifikasi tergantung kebutuhan. Jadi terserah kita, bebas, bisa aja 2 cm, bisa aja 3 dan seterusnya. Pokoknya intinya bujur sangkar gitu ya. Kemudian dihitung berapa jumlah kotak yang ada dengan pedoman. Nah, di sini ada pedomannya. Kotak yang penuh dihitung 1. Ya, jika ada kotak yang terpotong oleh poligon atau gambar, maka area yang berada di dalam luas atau area yang berada di dalam lebih luas atau sama dengan area yang berada di luar poligon dihitung 1 kotak. Ya, area yang berada di dalam lebih sempit dengan area yang berada di luar poligon tidak dihitung. Jadi kalau dia misalkan kotaknya seperti ini, nah ini luas lahannya nih, ya, nah maka dihitung 1. Tapi kalau misalkan seperti ini luas lahannya nih, maka ini tidak dihitung 1 kotak gitu ya. Nah, ini konsepnya. Oke, nah pahami konsepnya ini ya, supaya nanti waktu menghitungnya jadi lebih gampang. Oke, sekarang kita lihat nih. Nah, di sini ada rumusnya, ya, jumlah kotak, ya, luas. Ya, jumlah kotak kali luas satu kotak dalam senti kuadrat. Oke. Nah, kali penyebut skala kuadratnya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Sebuah peta wilayah pada gambar berikut memiliki skala 1/50.000. Hitunglah luas wilayah dengan menggunakan sistem grid. Ya. Nah, ini dia. Ini adalah luas awalnya yang warna biru ini. Ini mau kita hitung. Nah, sehingga kita hitung dengan menggunakan sistem grid di sini. Yaitu mengkotak-kotakkan. Nah, pada gambar sebelah yang berwarna hijau ini adalah daerah luasnya. Ya. Ingat ya, sistem grid ini adalah perkiraan luas. Oke ya. Nah, di mana kotak-kotaknya ini bernilai 1 cm 1 cm ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah daerah luasnya. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Ada 6 daerahnya. Oke. Jadi kenapa ini nggak dihitung? Ini nggak dihitung kenapa? Karena dia lebih kecil ya. Nah, lebih besar daerah yang tidak terhitung dalam garisnya. Jadi kalau lebih kecil seperti ini, ya, lebih kecil seperti ini, ya, ini dan ini, maka dia tidak dikatakan termasuk daerah luas yang mau dihitung. Oke. Nah, sekarang kita lihat jumlah kotaknya ada 6 tadi ya. Nah, ada 6 kotak kali luas kotak. Satu kotak kan 1 cm ya, luas berarti karena dia persegi 1 kali 1. Kenapa 1? Karena satu ukurannya kan 1 cm tadi ya. Nah, jadi 1 kali 1 luasnya. Kali penyebut skala, penyebutnya 50.000 tadi ya.
1/50.000 pada gambar kita tadi. Oke, ini kita kali 6 kali 1 cm kuadrat kali ini 50.000 kuadrat ya. Ini dia nilainya. Nah, 6 kali 1 6, ini kalikan ini. Nah, dapat ini ya. Nah, dapatnya 15 berapa nih? 15 miliar ya. 15 miliar cm kuadrat. Nah, ini kita konversi ke dalam ukuran luas yang lebih sering kita gunakan, yaitu kilo bisa, meter bisa. Gitu ya, bebas ya, mau ini, mau ini, mau ini, bebas. Nah, tapi kita buat satuannya kilo aja. Kenapa? Karena terlalu besar nanti penulisannya kalau misalkan satuannya tidak sampai kilo gitu ya. Nah, sebenarnya dalam satuan meter juga nggak apa-apa. Tapi karena kita pengen yang lebih kecil, kita ubah ke satuan kilo. Nah, jadi untuk konversi satuan ini udah kita bahas minggu-minggu lalu ya. Jadi ini nggak saya jelasin lagi bagaimana mengkonversi satuan senti ke dm, ke meter, ke dekameter, hektometer, dan kilometer. Oke ya. Nah, oke, saya rasa itu aja yang perlu dijelasin untuk perhitungan grid. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini ada tugas 7 nih. Nah, tugas 7 silakan dikerjakan, nanti dikirim melalui link yang saya kirim ke grup nantinya ya. Silakan dikerjakan bagaimana menghitung luas daerahnya. Dimana di sini 3 cm, ini ada kota-kotanya, ini sudah saya bantu sedikit. Kota-kotanya sudah saya jelaskan ya, artinya sudah ada kota-kota yang jelas di sini yang masuk ke wilayah yang mau dihitung. Nah, silakan dihitung sendiri ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke faktor skala ya pada bagian 2, yaitu faktor skala pada gambar berskala. Skala pada peta yang sering teman-teman jumpai ya atau adik jumpai menunjukkan skala pengecilan. Artinya ukuran pada peta lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Oke ya. Jadi ya jelas saja ukuran gambar kan tidak mungkin dibuat menjadi lebih besar ya dari ukuran sebenarnya. Hal itu disebut sebagai faktor skala. Faktor skala dapat berupa perbesaran dan pengecilan. Nah, contohnya foto benda. Ya, pada foto tampak kesamaan bentuk antara foto dan benda yang sebenarnya. Nah, foto juga dapat diperbesar atau diperkecil. Oke. Nah, sebagai contoh. Oke ya, sebuah foto berukuran lebarnya 8 cm dan tingginya 12 cm akan dibuat bingkai dengan lebar 16 cm. Tentukan faktor skala dan tinggi bingkai tersebut. Nah, jadi di sini foto. Kita lihat ya, ada fotonya dengan ukuran lebar, berapa lebarnya? 8 ya. Ya. Tingginya itu 12 cm. Nah, kemudian ada bingkai, Bingkainya lebarnya ya, lebarnya itu 16 cm. Ya, kemudian ditanya di sini adalah tinggi bingkainya. Ini ditanya sama skalanya. Faktor skalanya. Nah, untuk mendapatkan faktor skala ya, faktor skala itu gampang sekali. Ini kita bandingkan saja antara foto dengan bingkainya ya, karena yang dikasih tahu itu adalah lebar ya, kedua nilainya ada, maka kita lebar foto banding dengan lebar bingkai gitu ya. Nah, jadi ini 8 banding berapa? 16 ya. Nah, jadi ini kalau ini bagi 8 nih 1, ini bagi 8 2. Nah artinya apa nih? Artinya dia diperbesar atau ya diperbesar sebanyak 2 kali untuk lebar bingkainya ya. Jadi kan ini 1, ini 2. Nah, 2 ini menjelaskan bahwasanya lebar bingkainya itu diperbesar 2 kali daripada lebar fotonya. Oke ya, jadi ukuran bingkainya diperbesar 2 kali. Nah, dari sini sudah jelas bahwasanya tingginya nanti diperbesar juga 2. Tinggi bingkainya berapa? Ya diperbesar 2 kali, ya kan? Karena dari sini kita sudah paham nih makna dari penulisan 1/2 nih. Nah, sehingga tinggi bingkainya berapa? 12 kali 2 diperbesar 2 kali. Artinya kita kalikan dengan 2, ya. 24, ya, 24 cm. Nah, inilah yang disebut sebagai faktor skala gitu ya, atau skala faktor. Nah, saya rasa itu aja untuk materi kita kali ini pada pertemuan ke-7. Silakan dikerjakan tugasnya, jangan telat ya waktunya, waktu pengirimannya. Oke, terima kasih untuk pertemuan ke-7. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.